Hi everyone. Obviously, everyone has heard about the big decision I've had to make. I truly want. Langsung mundur dari kursi kepelatihannya, Graham Arnold jadi korban timnas dan ST, komentator luar, mereka telah memakan satu korban di round 3. Kursi kepelatihannya kian tak aman, Roberto Mancini dituntut menang lawan Indonesia di GBK, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, kalau kalah, kami evaluasi kontrak. Usai membuat Graham Arnold harus mundur, Shin Tae-yong, sekarang giliran pelatih Cina. Graham Arnold menggemparkan jagat sepak bola Australia dan Asia pada Jumat siang hari kemarin. Dari pernyataan resminya di akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Australia, dirinya menyebut kalau dia mundur dari kepelatihan timnas Australia. Kebersamaannya selama 6 tahun menangani timnas kanguru itu harus berakhir. Usai 2 hasil minor di 2 laga awal diduga jadi penyebabnya. Kekalahan memalukan di kandang sendiri melawan Bahrain sebagai poin yang cukup penting. Ditambah lagi mereka hanya bisa mencuri 1 poin melawan Indonesia di Jakarta. Hal itu nampaknya membuat banyak tekanan dari supporter, kalau era dari dirinya sudah harus diakhiri. Sebelumnya, para supporter Australia sangat optimis kalau timnya akan dapat 6 poin dari 2 laga awal. Karena secara peringkat dan kekuatan, Bahrain dan Indonesia memang tidak begitu kuat. Namun faktanya di lapangan, mereka hanya dapat 1 poin dan berhasil dipecundangi 2 tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka. Bahrain berada di peringkat 80 sedangkan Indonesia di 133 saat bertanding kemarin. Sedangkan Australia berada di peringkat 24 saat bertanding, dan sekarang turun ke 25. Graham Arnold mengatakan, kalau keputusan yang dia ambil saat ini adalah andil dari 2 hasil minor kemarin, dan dia tidak memungkiri hal tersebut. Dia juga mengatakan, kalau laga melawan Indonesia harusnya mereka dapat curi 3 poin untuk menyelamatkan mukanya. Tapi nyatanya itu urung terjadi. Tentu saja, setelah 2 pertandingan melawan Bahrain dan Indonesia, dan saya katakan setelah pertandingan melawan Indonesia, bahwa saya harus membuat beberapa keputusan besar, ucap Graham Arnold. Saya mengikuti kata hati saya, dan telah mengambil keputusan bahwa setelah 40 tahun mengabdi dan 6 tahun memimpin Soceros, inilah saatnya untuk berubah dan saatnya bagi saya untuk melepaskan, ucapnya lagi. Dan itu adalah keputusan yang sulit, tetapi sekali lagi, itu adalah keputusan hati, sesuatu yang selalu saya ikuti dan saya yakin itu adalah keputusan yang tepat, tutupnya. Kursi kepelatihannya kian tak aman, Roberto Mancini dituntut menang lawan Indonesia di GBK, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, kalau kalah, kami evaluasi kontrak. Kendati punya kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Namun kebersamaan Roberto Mancini bersama timnas Arab Saudi bisa saja berakhir lebih cepat. Usai didatangkan oleh Arab Saudi pada Agustus tahun lalu, saat itu dirinya mendapat kontrak 5 tahun langsung dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dirinya diharapkan kembali membawa lolos negara minyak itu ke Piala Dunia 2026 mendatang. Namun start awal yang cukup buruk didapatkan oleh Mancini dan anak asuhnya saat bersua dengan Indonesia. Mereka ditahan imbang 1-1 di Jeddah, dan bermain cukup buruk saat itu. Hal itu awalnya membuat Mancini sedikit tegang, dan sedikit memikirkan nasibnya ke depannya. Namun di pertandingan kedua, dirinya akhirnya kembali bernafas lega, usai berhasil mencuri 3 poin dari kandang Cina 2 pekan lalu. Namun 2 pertandingan berat akan menghampiri Arab Saudi bulan mendatang. Mereka harus meladeni permainan Jepang pada tanggal 11 Oktober mendatang, dan bertandang ke Bahrain tanggal 16. Setelah itu, mereka akan bersua dengan Australia pada bulan November, sebelum akhirnya harus bertandang ke GBK. Pertandingan melawan Indonesia diharapkan oleh Federasi Arab Saudi dan supporter menjadi pertandingan balas dendam. Karena menurut mereka, hasil seri yang didapat oleh pasukan Mancini kemarin adalah seperti kekalahan. Dan itu harus berubah 180 derajat nanti di GBK, dengan tuntutan hasil kemenangan. Kami sudah list beberapa laga krusial bulan depan, termasuk melawan Jepang. Kami sekarang tidak hanya bersaing dengan Jepang, tapi Indonesia, ucap anggota Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Ya tentu kami harapkan kemenangan jika bertandang ke Indonesia. Itu jadi laga yang sangat krusial nantinya. Tentu jika ada hasil buruk sebelum melawan Indonesia, kami akan evaluasi dia. Tapi jika kembali kalah melawan Indonesia, tentu itu akan ada pembicaraan yang sangat serius, tutupnya. Usai membuat Graham Arnold harus mundur, Shin Tae-yong, sekarang giliran pelatih Cina.
Shin Tae-yong nampaknya punya ambisi besar kalah 2 lawatan tandangnya bulan depan. Misi mencuri 6 poin menjadi salah satu hasratnya, karena target itu dinilai memang masih masuk akal dan cukup realistis. Kendati kedua calon lawan Indonesia bulan depan seperti Bahrain dan Cina, punya peringkat yang lebih baik di FIFA, namun ST tidak mau memperdulikan itu. Menurutnya peringkat di FIFA itu hanyalah angka, dan semua bisa berubah di atas lapangan, jika kerja keras dan strategi berjalan lancar. Cina sendiri memang punya masalah dengan pelatihnya, dan kemungkinan akan secepatnya berpisah jika terus-menerus mendapatkan hasil buruk. Pada tanggal 10 bulan depan, Cina akan bertandang ke Australia, sebelum akhirnya menjamu Indonesia di Qingdao pada tanggal 15. Jika masih bersama Cina saat melawan Indonesia, kemungkinan nasib dari Branko Ivanovic akan berakhir di tangan Shin Tae-yong. Tapi itu dengan catatan, jika Indonesia berhasil mencuri 3 poin dari kandang Cina bulan depan. Shin Tae-yong sendiri memang sangat optimis, dan akan memanfaatkan 2 laga ini dengan baik. Ya tentu kami ingin dapat 6 poin di laga nanti. Itu adalah lawan yang relatif lebih mudah dibanding 2 lawan kami sebelumnya. Tapi kami tidak ingin sesumbar, dan tetap akan bekerja keras di atas lapangan, ucap Shin Tae-yong.